Gitarku petik, basku betot. Hai Nona cantik, saatnya menggatot. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Gue pikir ada yang bilang gue Gatot. It's a Gatot time ya. Aduh, jadi meme guys. Ya, ini Morbius. Kita akan ngebahas Satria Dewa, Gatot Kaca. Yoi. Sepi nih kayaknya. Hah, kenapa masih bro? Ini ya? film yang baru banget rilis ya. Kita juga baru nonton dan kita langsung rekam nih. Yuk, Gitu. dengan budget yang tidak sedikit ya. Iya. Pastinya. Budgetnya itu 24 miliar. Yoi, diperkirakan segitu sih. Katanya sih Hanung sih maksimal 24 miliar, katanya nggak lebih dari itu gitu. Iya benar. Dan untuk bajunya aja tuh seharga katanya 13.000 euro itu. 13.000 euro tuh berapa ya? Sekitar 200 juta. Itu untuk satu doang ya. Setahu gue itu si studio kostumnya dia bikin dua kostum kan tuh. Si Gatot Kaca dan musuhnya sama 5 jaket kulit katanya gitu. Nah itu kan baru 7 ya. Belum tahu misalkan siapa tahu kan kostum harus bikin cadangan kan kalau rusak atau gimana. Apalagi kan berantem kan. Iya. Nah gak tahu tuh estimasinya berapa tuh. Ada yang bilang 1 miliar katanya. 1 miliar is katanya. Mungkin bener sih. Gila mahal juga. Kostum 1 miliar yang gak diliatin bro. Iya ntar mau dibahas tuh. Oh iya. Nanti ya 1 miliar. kita tahan, kita semua kita tahan bro untuk Gatot Kaca. Oke, ini adalah background dari film Gatot Kaca, Satria Dewa, Gatot Kaca. Yang katanya diisukan ini akan menjadi universe sendiri ya. Akan banyak film-film berikutnya ya yang akhirnya Pastinya sih. ditutup dengan perang Baratayuda. Keren. Ada part 1 part 2-nya lagi. Yes, bener banget. Semoga bisa terrealisasikan. Nah, sutradaranya ini ada Hanung Bramantyo. Gitu, penulisnya itu ada Rahabi Mandra sama si Hanung Bramantyo sendiri. Iya benar. Nah, castnya ini sebenarnya menurut gue menarik sih ya. Di sini ada Rizky Nazar, Yasmin Neper, ada Edward Akbar, Omar Daniel, Ali Fikri, dan menurut gue yang menjadi daya tarik utama di film ini adalah Cecep dan Yayan Ruhian. Menurut gue. Tapi sayangnya aksinya nggak terlalu dieksplor juga, gitu. Iya sih. Gitu. Tapi di Gundala tuh ada nggak sih Yayan Ruhian? Ada kan ya? Iya, Cecep juga ada kan ya? Yang topeng, yang nari. Oh iya. Dia ada di semua film ini dia. Karena gitu sih. Itu dia berdua tuh kayak salah satu apa sih kalau mereka main untuk adegan aksi tuh kayak daya pecutnya gitu. Emang bagus sih. Kalau tapi gue dimanfaatin. ada bosen dah. Tiap kali main villain tuh pasti Yayan Ruhian anjir. Yang baiknya Cecep gitu. Iya. Kayak dia mulu gitu. Format ya. Gak ada yang lain apa ya? Ada sih Fet, cuma mungkin yang gedenya dia aja. Iko udah gitu. terlalu mahal Fet kalau Iko Wahid. Oh iya, Iko mahal bro. Kalau gue mikir kayak ada Jota Slim gitu. Itu juga mahal. Iya, itu kelasnya udah Hollywood sih sayangnya ya. Dia juga Hollywood juga sih sebenarnya. Enggak, cuma kalau Jota Slim sama Iko tuh udah Hollywood terus peran utama gitu. Oh iya. Kalau Yayan tuh masih bisa peran sampingan. Villain ya, dia lebih ya. Iya benar. Ini sinopsisnya gimana nih? Sinopsisnya jadi di kota Astinapurna terjadi sebuah pembunuhan berantai yang mengincar orang-orang yang pintar dan berbakat. Nah, untuk menemukan dalangnya, Yuda bersama Agni yang dibantu oleh Dananjaya, GG, serta Ibu Meripat mulai melakukan pencarian. Nah, di tengah upaya itulah Yuda mulai menyadari bahwa ia memiliki kekuatan dari jimat Braja Musti yang dulu diberikan oleh ayahnya. Dan ternyata rangkaian pembunuhan yang terjadi merupakan akibat dari konflik berabad-abad antara keluarga Kurawa dan keluarga Pandawa. Wis, mantap sebenarnya ini perwayangan ya. Tapi sinopsisnya bagus ya. Bagus sih. Sinopsisnya doang bagus. Trailernya juga Riz. Trailernya lumayan ya. Trailernya lumayan gitu. Ini juga katanya proyek panjang ya, sempat dari tahun 2000 berapa ya? Diumumkan 2018 gitu. Target rilisnya malah 2020, tapi baru terwujud di pandemi sekarang. Gitu ya. Maksudnya baru di 2022 lah. Iya, baru terwujudnya sekarang karena ada pandemi. Benar. Pandemi dan permasalahan produksinya sih sebenarnya sih. Oke. Iya. Jadi banyak perubahan ide sama konsep. Bahkan kalau kita nonton kan, ini nggak spoiler sih jatuhnya. Jadi setting waktunya kan habis pandemi corona bahkan disebutkan ya. Jadi itu kan pasti baru banget tuh skripnya. Jadi paling 2019, 2020. Iya. Padahal diumumin udah dari 2018. Jadi gue berspekulasi
diganti sih skripnya dari yang dirubah udah ya. ada. Iya. Oke lah, kita langsung bahas aja kali ke reviewnya ya. Yoi. Kita bahas langsung ke review non spoiler. Gimana nih Faris nih yang ngelit nih untuk review ini nih? Ya kalau awal kita bahas plot sih. Oke, kenapa tuh? Basicnya. Kalau dari gue konsep Pandawa Kurawa menarik kan, pastinya kan. Iya, karena nggak semua Pandawa itu baik, nggak semua Kurawa itu jahat. Iya. Ada Kurawa yang baik gitu kan. Dan juga premisnya dia kayak apa ya? Semua orang tuh keturunan ini kan. Antara Iya, Pandawa dan Kurawa antara gitu Pandawa ya. dan Kurawa semua orang gitu. Jadi dan kerennya itu si Kurawa mencari Pandawa gitu untuk balas dendam. Itu mantep bro. Iya. Itu pun ada kayak- alasannya. Iya kayak motivasinya tuh membunuh kaum Pandawa karena ada sejarahnya gitu. Mereka itu emang musuhan dari dulu. Benar. Itu keren tuh. Dan untuk membangkitkan siapa namanya? Aswatama. Aswatama itu keren tuh. Mantep. Gue setuju juga. Bagus sih dalam menceritakan itu ya. Jadi buat generasi sekarang yang nggak tahu tuh bisa ada tuh insight-insightnya. Tapi sayangnya malah untuk menceritakan Gatot Kacanya malah jadi kurang menurut Iya, gue. betul. Mm-mm. Itu sih. Dari segi originnya. Iya. Ya kan? Filmnya 2 jam jadi kagak cukup anjir. Iya, makanya gue jadi ngelihat ini suatu film kayak DC juga gitu, buru-buru gitu loh. Nonjolin satu karakter tapi pengen jadi nanti akan ada Avengers gitu loh, paham gak sih? Akan ada Justice League gitu. Kayak biar ini deh, biar ada di Twitter nanti rame rilis Hanungkat. Anjing. Gatot time gitu ya. Iya. Iya kayak bener. gitu, gue ngeliatnya kayak gitu sih. Iya, setuju sih. Iya. Maksudnya kan kalau ini film pertama lagi ya, Iya, terlalu kompleks sih menurut gua. jadinya Untuk banyak plot hole. Menceritakan, tapi itu mungkin salah satu alasannya kayak tadi yang dibilang ya, karena ini kan salah satu cerita rakyat, apa ya jatuhnya ya? Legenda. Wayang kayak cerita epic gitu kan. Mm-mm. Dan itu kan tebel banget ya ceritanya ya, maksudnya Iya, iya. banyak gitu, panjang, susah kayaknya untuk diceritain semua di satu film. Benar. Terus nyeritain karakter Yuda ya kan, Orang tuanya juga nggak backgroundnya, tahu orang siapa. tuanya. Ini salah satu masalah, karakternya juga banyak lagi. Iya, malah karakter Yudanya jadi kopong aja Iya, menurut dan gue. akhirnya banyak plot hole. Itu Iya. sih yang gue rasain di filmnya, kayak filmnya tuh nggak apa, tiba-tiba tuh kayak misalkan dari apa ya, adegan ini nih dikejar-kejar tuh, ada satu adegan dikejar-kejar kan. Iya. Tiba-tiba ceweknya bisa berantem lah, dari mana aja? Iya anjir. Itu. Padahal anak cum laude loh. Harusnya belajar mulu loh. Iya, Itu. maksudnya filmnya tuh kayak lompat-lompat gitu. Lagi kejar-kejaran, nih guys, dia bisa berantem sekarang. Iya. Terus itu, nih guys, ada yang nyelamatin gitu-gitu, aneh Aneh, banget dah. Benar-benar. Terus nontonnya, lah ini dari mana sih kok tiba-tiba bisa berantem? Terus kan gue mengekspek untuk dijelaskan gitu ya. Iya. Dia gimana nih, ada mungkin dia keturunan apa, jadi dia diajarin sama bapaknya nih. Ternyata nggak ada sama sekali. Iya Itu benar. sih Gue yang- juga berharap kayak gitu, Riz. Mungkin gara-gara apa? Pas di Terawang auranya kan sama-sama hijau tuh ya. Iya. Wah ini berarti kenapa nih? Iya. Mungkin nanti akhirnya bakal ada apa? Taunya kagak ada apa-apa. Selanjutnya karakter nih. Yes. Karakter sih ini juga Aduh, masalahnya di kampret film ini sih. sih, selain ceritanya. Antar karakter ibu bapak, anak sama temennya, anjir itu nggak ada sama sekali. Kebanyakan sih. Itu problemnya sumpah. Kayak kalau sebanyak itu, saran gue mending jadi series dah. Iya. Atau enggak animasi benar, atau enggak buku. Kayak maksud gue kunci utamanya Erlangga juga mati di awal gitu loh. Itu enggak jelas sih. Itu dia, padahal gue pikir kayak ya udah lu mending Airlangga tuh jadi kunci utama di film itu, yang terakhirnya dibunuh sama salah satu penjahat itu dan ngasih pesan ke Yuda, jadi Yuda punya motivasi yang lebih tinggi untuk menyelamatkan dunia gitu Ya, loh. mungkin itu kayak Iya, iya. mau dijadiin originnya gitu loh. Kayak Batman kan kehilangan ibu dan ayahnya. Iya. Dia kehilangan sahabatnya. Cuma masalahnya Tiba-tiba- gue gak peduli sama sahabatnya. Ih, sahabatnya berbuat apa? Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba buat video doang. Iya. Maksudnya tuh dia kan baru nongol ya. Itu Iya. baru screen time-nya baru berapa menit, paling 10 menit kali. Iya, orang mau Kalau minjem duit. dihitung-hitung iya, Udah nyampe kayaknya dah. orang cuma nelpon terus udah Iya. besokannya wisuda udah tewas. Anjir sumpah. Gue gak nyangka loh, maksud gue Hanung Bramantyo biasanya direct film drama yang karakternya begitu kuat, begitu kental, tapi di Iya. Satria Dewa ini Ya, cukup mungkin emang fokusnya jadi buyar sih. Harus Iya. ada aksinya, superhero-nya. aduh tapi ada aksinya juga iklannya. aduh. Iya iklan mungkin ya. Tapi karakter yang gak penting dulu nih. Gue Iya. ngerasa banyak gitu karakter yang sebenarnya Banyak harusnya nggak ada. banyak Nggak banget. perlu gitu maksudnya. Iya. Banyak sih. Contoh lu deh satu dari Gue lu, Kat. udah pasti Queen lah. Queen yang mana sih? Gua. Ya, Queen yang mana ya? Queen Yang itu yang cewek di Imperfect. Oh Temen iya, nih. Itu gunanya apa anjir? annoying, lucu enggak? Bener. Iya kan? Iya. Maksudnya kalau misalkan emang mau dibuat kayak apa ya Riz? Contohnya emang banyak sih.
karakter yang kayak gitu yang nggak tahu menau tiba-tiba ada di suatu tempat gitu. Tapi biasanya ada gunanya juga. Kayak tiba-tiba dia nyeletuk terus kayak misalkan nanti dapat caranya gini gitu. Tapi Iya. dia kagak ada apa-apa tuh. Iya, Cuma bener. sepanjang cerita udah nyeletuk kayak pengen pulang lah. Ya dulu pulang aja sana. Ada di HP-nya dia pas dia pingsan dibuka wallpapernya. Tapi itu spoiler Oh, itu. hah? Itu di Oh iya spoiler. iya itu ntar ya. Itu doang anjir. Iya. Kalau lu Is? Kalau gue Nathan bro. Oh iya. Nathan ya. Isi duit. Sumpah itu karakter terenggak jelas yang pernah gue lihat loh. Kayak dia di situ tuh untuk memberikan drama cinta segitiga doang. Dan kelarnya cuma gitu doang. Justru Nathan di situ malah merusak image Agni ke gue, menurut gue ya. Kayak dia kan lagi pacaran sama Nathan ya. Iya. Tapi malah main di belakang sama si Yuda. Anjir gue jadi kayak Benar. Agni malah merusak image-nya gitu buat gue gitu loh, cewek si Agni ini. Harusnya Iya. menjadi Itu si baik Nathan. gitu ya. Iya. Maksudnya menjadi perempuan yang disukai tapi malah gue melihat dia kayak mengkhianati Nathan. Oke, ini directing ya sekarang kita ya. Yoi. Directing dari PES nih. Kalau PES Cepat dah pasti. parah banget Is. Bahkan yang bikin gue bertanya-tanya ada fighting scenes-nya tuh padahal itu shot yang sama cuma di-cut. Lu sering nyadar gak sih? Sering. Kayak di-cut terus dilompatin gitu. Jadi misalkan tangannya lagi gerak, di-cut terus tangannya udah ke bawah. Mungkin dia ingin mempercepat gerakannya biar lebih intens Durasinya mungkin pendek. ya. Enggak, biar lebih intens gitu fight-nya jadi keras cepet. Ini jadi kayak nanggung ya? jumping gitu. Iya. Gue ngeliatnya aneh banget kayak dipotong di tengah jalan terus di Gue setuju di sini tuh directingnya gue ngerasa banyak banget banyak banget di film ini scene per scene-nya tuh nggak ada continuity-nya gitu loh. Iya. Kayak khususnya adegan berantem itu kadang tiba-tiba jadi rada aneh gitu loh. Iya. Aneh Kayak misalkan banget. lagi ngapain terus di shot berikutnya kayak udah selesai gitu. kan. Iya, gitu. Jadi kayak aduh bro, kenapa sih bro gue jadi kayak udah mulai ke bawah. Kan Sayang setahu gue aja. kalau fight scenes itu emang beberapa ada yang suka dicepetin gitu. Misalkan frame-nya dikurangin. Misalnya dari 24 ke 12 gitu. Untuk apa ya? Ngasih ilusi kalau gerakannya jadi cepat gitu lah. Oh Cuma iya. ini di-cut-nya bener-bener tangan lu dari atas tiba-tiba di bawah gitu. Itu aneh banget sih. Iya benar setuju gue. Selanjutnya ada placement nih. Kalau Flashman. ini menurut gue masuknya ke directing juga sih. Ya Apa? nggak sih? Masuknya ke directing juga sih. Directing cuma kemarin si Hanung ada komen di Twitter juga Is, dia bilang makanya kalau seandainya klien tuh mau gitu nurut sama sutradara gitu. Nah, gua nggak tahu tuh ya apakah emang itu kemauan dari kliennya. Kadang kan orang ngasih duit terus kayak gue maunya di sini, tetap maunya di sini gitu. Karena emang film butuh duit, kita akuin itu butuh duit gitu. Dan mungkin Hanung gue yakin punya treatment yang lain dan lebih soft mungkin ya. Tapi atau kurang setuju lah dari pihak lain atau gimana gue nggak tahu dan akhirnya jadinya kayak gini. Iya sih. Iya benar. Bener kan? Ya gue juga setuju sih sebenarnya nggak apa-apa gitu ada iklan di dalam suatu film, kita juga ngerti lah ya. Kita Maksudnya ngerti. pasti butuh budget gitu. Iya benar. Tapi nggak sampai segitu vulgarnya anjir satu Iya. screen loh. Masalahnya tuh kayaknya yang obat nyamuk itu placement bukan sih? Placement itu. Nah itu bagus tuh menurut gue Itu tuh. rada paling soft ya. Iya karena dia kayak nggak nunjukin dan make udah. Iya. Tapi gue tahu itu merek apa Iya ketika iya. nonton. Tapi yang parah tuh yang udah yupi kayak kameranya tuh depan produknya karakternya ngambil. Iya, kayak Itu beauty tuh. shoot ya. Kayak beauty shoot anjing. Terus ada Frost juga anjir sambil dia makan permennya kan kayak Iya. pengen nunjukin nih enak banget loh. Ini seger banget loh. Tapi gitu apa nanti mau kita bahas di adegan spoiler ya? Apa nggak apa-apa ya? Bahas di sini aja lah Kalau ya. yang placement sih gue nggak apa di sini. Cuma yang ada satu iklan itu gue harus bahas di spoiler sih. Yang mana nih? Adidas. Yang 3 si Bagong itu. Oh iya itu nanti, itu Iklan, nanti. bro. Adidas emang Adidas ada Ada ya Go. Yang mana? Pas dia nunjukin lukanya. apa sih? Apanya yang Adidas? Lukanya anjing. Lukanya bentuknya kayak Adidas. Goblok. Gue kira pakai kancut Adidas. Anjing, itu baru soft to fat kalau lukanya Adidas ya. Enggak, makanya kita bahas dari yang obat nyamuk ya. Iya. Nyamuk gitu. Itu menarik itu ya. Si selalu Rizky Nazar juga kayak Iya gitu kan awalnya kayak apa tangannya kayak ngusir-ngusir nyamuk gitu kan. Itu masih soft tuh, mantap. Tapi softnya juga rada sedikit ini juga karena mungkin abis dia nyemprot cut kali ya, langsung ke scene berbeda gitu ya. Jadi kayak seolah-olah cuma menonjolin itu doang di scene itu gitu. Menonjolin produknya doang gitu ya. Iya, gitu. Mungkin kalau dilanjutin dikit kayak abis naro terus dia langsung Tapi- pakai baju atau apa. Seenggaknya itu masih si siapa Yudanya itu ketika dia
placement itu dia masih melakukan kegiatan lain kan, itu pas nelpon Erlangga kan. Iya sambil nelpon. Iya, jadi maksud gue tuh masih apa ya, Si oke Ada lah. konteksnya ya. masih Oke. cerita masih jalan gitu lah Iya. ketika itu terjadi. Iya, oke. Kalau Yupi juga, Yupi udah tadi kita udah bahas ya, beauty shoot sebutannya buat kita. Terus ada lagi beer brand. Ya brand itu yang mana ya? Kulkas hari pertama beer brand. Iya. Hari kedua beda lagi kulkas anjing. Itu siapa yang ngambil? Beer brand nggak diambil Nggak, minuman. Diambilin. Akni. Oh nih. Akni gitu. Yang dia habis pingsan, Riz. Iya. Oh, iya. Itu beer brand. Ya. Terakhir bro, mau jadi Gatot Kaca itu ada di trailer tuh. Udah gitu kan saat meriang anjir. Nggak dikasih apa ya gitu ya. Gue kan siapa namanya ibunya si GG, emaknya gitu yang di situ. Heeh. Juga jago nyembuhin ya. Ternyata semua kalah hanya dengan cap kaki 3 bro. Iya, anjir. panas dalam gitu. Iya anjir, untung gak ngomong gini ya, yang ada badaknya ya. Gila sih, kalau udah sampai kayak gitu mah. Itu sinetron aja. Apalagi nih sinematografi. Sinematografi. Aduh, gue kayaknya rada biasa aja sih ya. Masih berbau FTV sih. Iya, gue ngerasa karena mungkin Oh, Rizky iya. Nazar ya. Nggak tahu juga kali ya. Kayak yang main Rizky Nazar ya. Gue feeling gue masih, mereka berusaha untuk menjadi sinematik sih, dari warna. Kan banyak tuh kayak lampunya nggak cuma lampu kuning atau putih gitu ya. Mm-mm. Banyak ada yang pecahan hijau, Oh. biru, merah. Iya di scene kota, yang di kota itu gue suka ya. Mm-mm. Gue kebayangnya tuh scene endingnya malah menurut gue yang kurang gelap, berantemnya gelap banget, merah-merah banget gitu. Iya. Itu gue banyak yang kurang kayak gitu tuh. sih. Banyak yang gelap, kadang suka kegelapan yang apa ya itu Ini- namanya? ini- Markasnya si GG tuh ya, yang hijau. Oh iya. Itu banyak tuh kayak shot-shot yang mukanya hitam. Mhm. Jadi gue kagak bisa ngeliat ekspresinya aktornya gitu kadang-kadang. Iya iya, itu doang Kita sih. lanjutnya ke kostum dulu kali ya. Karena Kostum. kostumnya bagus banget. Kostumnya sebenarnya. bagus. Benar. Tapi gue tadinya awal tuh gue mikir kostumnya tuh product placement mending di kostum. Main bola. Main bola aja. Biar sekalian anjing. Nanti ada kastrol anjing. Iya. Jadi ya lagi ya placement mulu. Iya, kalau kostum gimana? Kostum Kostum mantap sih karena bagus itu lah. kualitasnya udah kualitas Hollywood jatuhnya ya. Iya. Yang Gatot Kacanya tuh. Iya sih, tapi katanya ada yang pada bilang lambang logonya mirip Captain Marvel, bro. Tapi logo Gatot Kaca bintangnya gimana ya? Nggak tahu gue juga lupa. Apa itu emang originalnya kayak begitu ya? Iya, Kalau tuh. kalau gitu kan kita nggak bisa. Kita nggak nyalain bisa. juga ya. Kecuali emang didesain ulang. Karena emang mirip sih sama Captain Marvel ada mirip sebenarnya. sama Nova. Gue suka sih sama kostumnya, menarik gitu. Maksud gue Gatot Kaca itu kan jatuhnya zaman dulu gitu ya, Iya. perwayangan, tapi udah bisa dibuat modern gitu. Itu susah sih. Karena kan kalau yang zaman dulu kan apa ya? Digambarkannya kayak pakai barang-barang sekitar kan. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. wayang gitu pakai kayak sayap-sayapan, pakai selendang gitu, Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi mereka si para live studio ini bisa memodernisasikan si Gatot Kaca dan hasilnya bagus sih. Bagus, gue suka. Ada kan di topengnya itu mereka berusaha apa ya? Kumis. Menunjukkan kumis gitu. Iya. Meskipun gak secara gamblang tapi keren sih. Keren gitu. Kostum lah kita sama-sama sepakat kalau itu bagus ya. Ya, itu salah Iya. satu aspek terbaik dari film ini. Nah, cuma sayang emang screen time-nya nggak banyak. Betul. Pusaka-pusakanya juga menarik tau. Iya. Propsnya tuh. Iya, props, Pusaka-pusakanya. iya, benar. Cuma juga balik lagi Fat, kayak ditaruh aja gitu loh, kayak nggak dikasih tahu dari awal pusaka-pusakanya gitu loh, nggak dikenalin, jadi kita nggak terlalu into banget. Iya, nggak tahu itu gunanya buat apa ya. Iya gitu. Nah, untuk VFX, VFX ya, VFX-nya mantep. VFX-nya yang pas yang terakhir ya berarti ya, karena terakhir hampir Semuanya sih maksudnya. Dari portal, Oh iya bagus. mantep tuh. Bagus. bro, gila. Portal bagus banget Yang sumpah. pas. Iya. Terus juga kompositingnya bener-bener nyatu gitu sama Iya. setnya gitu. Terus tangan nyalanya si Rizky Nazar pas mau berubah pertama kali, Iya. itu kan banyak tuh ya kayak nyala dari dalam dan urat-uratnya, tulangnya kelihatan itu mantep sih, kayak udah setara laser eye-nya Superman Iya. yang kelihatan Mhm. urat-uratnya gitu, itu Iya. udah mantep sih. Gue Terus juga setuju. kalau evolusi menurut tuh, evolusi terakhirnya yang dia berubah jadi Gatot Kaca tuh sepenuhnya. Gue Itu udah cukup rapi sih Iya, menurut gue. rapi ya. Udah cukup bagus kok. Gue membandingkannya nggak usah sama Marvel ya. Iya. Sama ini aja deh. Satria Bima Garuda. Aduh, nggak pernah nonton. Belum gue. Itu udah menurut gue udah lumayan bagus gitu loh. Iya. Pokoknya menurut gue bagus sih sampai dia yang maksudnya di trailer lah ya, yang mereka berantem itu di atas terbang itu menurut gue bagus. Iya. Bagus ya, kita untuk sekarang gitu ya, itu menurut gue udah kemajuan yang sangat amat
keren gitu loh untuk Iya, dari VFX gitu. Final Oke. reviewnya buat kalian Apa? final reviewnya, Final- kesimpulannya Kesimpulannya, Gatot Kaca. film ini. Aduh, menurut gua project yang besar, project yang menarik, cerita yang kompleks dan menarik juga. Perang Baratayuda yang gue tunggu-tunggu, tapi eksekusinya sih kayaknya belum deh. Sekalian scoring dari gua kali ya. Iya. Hmm. Kayaknya 5 bro. Terus 10 mungkin gua. Ya masih di tengah lah seenggaknya. Iya cerita. Nggak sampai buruk. Iya. Oleh ada anjir yang sampai 3, 2. Oh ada Gila ya. ya. Gue ngeliat apa di Instagram gitu-gitu Riz ngasih reviewnya. Tapi Kincir 8 bro. 8. Tipe gak sih? Enggak ya. Iya. Lu gimana ya? Kalau gue sih ya gue setuju karena ceritanya tuh bener-bener berantakan ya. Iya. Mungkin sebabnya karena pergantian produser dan pergantian director tadi mungkin ya. Karena kan bener-bener dirombak tuh. Ya dari ceritanya, dari karakter, kebanyakan karakter itu menurut gue udah hancur banget. Cuma gue seneng sih ngelihat VFX, ngelihat Iya. kostum, Bener. ngelihat setnya gitu, sinematografinya itu seru gitu maksudnya. Apa tuh kotanya gue lupa. Hastinapura. Hastinapuranya itu gue juga seneng ngelihat penggambarannya gitu. Ya seenggaknya masih ada yang bisa dibanggain lah dari gue, maksudnya VFX-nya tuh udah meningkat jauh dari Gundala ya, kalau dibandingin sama Gundala tuh jauh, dan ini lebih spektakuler final battle ya gitu ya. Iya. Sama lah gue juga masih banyak banget yang bisa dimaksimalin lah di film ini. Maksudnya lu bisa belajar kesalahan dari DC gitu loh Bim. Iya. Udah pasti kan. Maksudnya bisa jadi lebih baik lagi lah. Tapi bener sih, seneng aja ada kayak perfilman superhero jadi mulai dilirik nih. Ya, dan VFX-nya kelihatan bagus gitu. Pokoknya wajib ditonton sih kalau menurut gue. Iya. Karena kan ada kelanjutannya juga kan. Ya Itu yang jangan kita tungguin. kalau mau ngasih review jangan sampai ada ajakan buat nggak nonton lah. Iya, benar, setuju gue. Walaupun ini gue juga bilang cukup ya mengecewakan ya gitu ya, tapi tetap gue suka ada beberapa hal yang positif juga. Iya. Dan gue juga sebenarnya masih menunggu film selanjutnya, malah sampai Perang Baratayuda gue masih akan nonton gitu loh kalau Iya, itu benar. sampai ada. Ya kecuali horornya kali ya, kalau Indonesia baru dah tuh. Iya. Kalau udah buruk nggak usah disuruh tonton dah. Ya, kalau Udah lama kan, soalnya kan belasan tahun kan. Iya, Oh, benar-benar. Nggak ada Yang harusnya- perkembangan gitu. Harusnya ahlinya kita ya. Iya. Karena kan superhero ini masih bukan ahlinya kita ya. Iyalah. Ya. Oke lah. Scoring berapa lu pada? Gua 6,5 lah. Gue 6 lah. 6 ya? Masih oke lah. Oke. Berarti di review spoiler kita bahasnya nggak terlalu banyak karena tadi kita udah spoiler juga ya. Paling bahas ada placement Lebih detailnya lagi. lebih detailnya gitu. Sama nanti ada siapa musuh paling ini? Paling tinggi? Aswatama. Aswatama. Kita akan bahas kumisnya. Anjing, kumis tempel bangke kayaknya dah. Iya lah. 20M. Ya udahlah. Oke, kita langsung masuk aja ke review spoiler. Nah, bro, langsung aja deh. Kita ini udah durasi film Ya. terlama ya. Langsung yang iklannya lah. Langsung iklan. Yang trio Bagong Trio Petrus Bagong. siapa? Petrus aja. Jadi tembak misterius aja. Jadi karakter ini aja apa Alkitab. Iya. Oke. Petruk sama Semar ya. Gak Semar. Itu menurut gua lucu, Menarik. parah. Lucu banget anjir. Lucu banget. Comedic gold. Tapi kenapa cuma dijadikan iklan? Iya. Itu berasa Why? banget iklannya emang. Iya kan? Itu udah bukan, maksudnya itu udah bukan apa ya? Namanya product placement kan masih nyangkut cerita seenggaknya itu Iya. masih oke lah. Maksudnya ketika nonton placement tuh gue anjing. Kan gue lihat Twitter gitu ya. Maksudnya wah gila nih film iklan nih, ada iklannya. Gue kira tuh itu Vet, kayak Yupi, larutan penyegar, dan gue anjing parah juga nih iklan. Ternyata di tengah film ada yang bukan story-nya gitu, tiba-tiba 3 orang random. Ini Iya, siapa tukang ojek. Moodnya juga beda Riz. Iya. Lu bisa berasa gak sih? Beda. Masalahnya Tapi tukang padahal bagus loh. Sinematiknya. lucu kan, maksudnya sinematik, terus juga skripnya lucu, Iya. maksudnya mereka bercandaannya lucu. Tapi kenapa itu bener-bener iklan aja, bener-bener ads di YouTube, kayak lo lagi nonton YouTube terus tiba-tiba ada ads nongol. Iya. Itu tuh tiba-tiba kan si Yudanya nongol, temenin gue makan dong. Iya. Terus aneh banget itu Tiba-tiba menurut gua. kenal juga gitu ya. Kita nggak Iya. pernah ini ya. Dan Tokopedia kan ya. Iya. Lo mau beli selendang di sini aja anjay. Bangke. Itu sayang sih. Itu salah satu apa ya, gue tangkap dari filmnya bukannya menginspirasi si Yuda atau Kaca, tapi malah mengajarkan gue untuk belanja di mana. Ya itu salah satu yang menurut gue ya, mending ilangin karakter Nathan, mending ilangin karakter siapa tadi lu bilang? Queen gitu. Masukin tuh trio Bagong itu dari awal gitu. Kayak itu Iya. menarik gitu loh. Maksud gue jadi temennya Yuda yang
kalau mau fun biar di mereka aja. Iya, ada- Jobnya mereka gitu Jadi loh. tukang ojek kayak misalkan Iya. di rumahnya gitu kan masih bisa tuh. Iya. Sama satu lagi gue mau bahas plot hole yang menurut gue rada minim tapi rada aneh juga gitu. Kita yang tahu Yuda itu kan naik Gojek mulai setiap hari ya. Mm-mm. Iya. Ada satu scene tiba-tiba bawa Motor ya. motor aja. Motor siapa aja? Motornya bagus lagi Bim. Bagus ya bener. Kayak Sumpah. kayak motor keker gitu kan. Iya. Iya. Gila ya. Padahal gue mikir kayak anjing lu bayar apa kontrakan mending lu jual motor lu bos. Iya. Gue gak mikir ke sana. Gue mikir ini motor dia nyolong apa? Motornya si Agni gitu loh. Apa motor Erlangga? Sebenernya Anjir gak sih. jelas aja deh. Soalnya datang-datang motornya bagus aja udah gitu. Iya, itu Kalau plot hole karisma ya. mending. Iya benar. Oke lanjut lagi gitu ya. Menyangkut emosi sebenarnya sih ini. Dua ayah. Kan ada ayahnya Agni, final battle itu ayahnya Agni dan ayahnya si Yuda. Iya. Dan dua ayah itu bersahabat gitu lah. Ternyata Ternyata itu juga masalahnya tuh, banyak ternyata anjir. Iya. Kayak tiba-tiba ternyata ini ternyata itu banyak. Nah Aduh, ini kocak yang aja. mau dibahas lebih ke kematiannya sih. Karena yang pertama kan ayahnya Agni ya, Iya. dia dicabut pusakanya tuh dari jidatnya tuh. Iya. Tiba-tiba sekarat tuh, ternyata sekarat. Ternyata. Nah, habis itu sekarat Langsung si tobat. ayahnya Agni minta untuk dibunuh oleh Yuda. Iya. Akhirnya dibunuh dah tuh, meninggal. Mau aja lagi. Dosa kan lu. Iya. Nah, akhirnya iya bener juga ya. Iya. Superhero membunuh temannya sendiri lagi. Iya. Iya itu ya makanya. Udah gitu di depan anaknya lagi. Double tuh dosa tuh. Bahkan misalnya bapaknya si Yuda juga kayak manggut aja ya kayak iya bunuh cepat gitu loh. Nah, abis itu kan itu meninggal. Terus si Agni udah sedih banget lah. Yuda dan bapaknya juga sedih karena kehilangan temannya gitu loh. Yang Rian dateng lah. Iya. Cukup drama keluarganya anjay. Ketawa semua satu studio kan. Iya. Kita udah lupa tuh sama kesedihan itu. Iya. Tiba-tiba berantem bapaknya Yuda juga mati anjing. Sedih lagi. Kayaknya nggak terlalu sedih juga tapi ya. Enggak, maksudnya Iya. dia pengen kita sedih lagi gitu. Oh, iya, Padahal iya. momennya kan udah selesai gitu ya. Iya. Udah dirusak lagi oleh udah selesai drama keluarganya. Disuruh sedih lagi tuh menurut gua aneh sih, kenapa sih? Momennya udah lewat gitu. Momen sedih udah lewat tadi. Kalau lu mau bunuh kenapa nggak sekalian aja gitu. Iya, benar-benar gue setuju. Aduh, sebenarnya banyak banget yang dibahas kayak tadi karakter bapaknya Agni mati aja itu perubahan dari jahat ke baik. Itu cepet banget nge-switch-nya gitu. Dari baik terus kita tahu dia jahat, dia mau mati, dia langsung baik lagi. Ke switch lagi itu kayak Dan gue masih agak nggak ngerti sih kenapa dia membela si siapa Aswatamanya. Iya. Gue masih agak nggak connect sih. ya udahlah Is. Yang Ya udah lu udah mati. Ya juga. udah mati juga lah. Terakhir ini si Aswatama. Tadi mau bahas brewok dulu nggak? Brewoknya Is pasti. Brewoknya Aswatama kan iya kan? Iya. Anjir bro. Karena ini gue tadi baru tahu sih. Jadi si Aswatama yang brewok itu ternyata itu Fedi Nuril. Iya. Iya, jadi Emang dia kan pakai brewok kan. Berarti yang terakhir itu Fedi Nuril nongol itu Aswatamanya ya, dalam bentuk manusia gitu ya. Iya. Bener. tahu gue sih gitu. Emang iya bener Fat dalam bentuk manusia. Jadi gue sempat nonton Cinecrip juga kan kata si Arya gini. Ini mah brewoknya nggak lebih bagus dari prank-prank di YouTube katanya. Mana 1M katanya berapa M aja. Berarti yang digantung itu si Fedi Nuril. Iya, Fedi Nuril. Gue baru tahu itu. Oh. Karena kan tutupan mungkin emang kayak gitu kan tujuannya. Iya tujuannya berhasil menutup itu. Gak Cuma kelihatan Fedi Nuril ya. Ketika Fedi Nuril datang di ending itu dia jelasin apa sih sebenarnya? Dia cuma bilang kayak Gantiin doang kan. ya gantiin doang. Nah gue gak nangkep tuh kalau itu Aswatama. Gue juga gak nangkep. Gue nangkep pas gue nonton Cinecrip gitu. Iya gue juga nangkep ketika tadi gue lagi riset tuh. Ada Fedi Nuril kaget ketika disuruh jadi Aswatama gitu-gitu. Iya. Terus gue baru connect dah. Selama ini dia yang di endingnya itu itu Aswatama, gue baru tahu di situ. Gue gak nangkep sama sekali. Iya. Sama gue juga gitu. Jadi Ternyata itu tease ke film berikutnya ya. iya ke peperangan ya. Ke peperangan yang lebih besar gitu ya. Yoi. Udah segitu aja ya. It's a Gatot time ya. Ternyata Iyalah. tidak terlalu superhero dia. Tidak terlalu superhero. Dan ini cukup lama durasinya. What the fuck bro. Oke segitu aja dari. Jadi gak ada segmen bacain komen ya. Karena yang penting kalian komen aja di Gatot Kaca. Kita akan bahas baru Iya. Oke. di segmen berikutnya. Oke segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.